Halo teman-teman, apa kabar? Semoga pada sehat ya. Saya mau cerita nih, zaman dulu eh, begitu banyak ya, mungkin sampai sekarang, begitu banyak orang yang ingin kerja sesuai passionnya. Dan sebagian bilang, passion itu bullshit gitu. Ya, kembali lagi ya, masing-masing orang. Kalau saya, alhamdulillah kebetulan sempat mengalami ya kerja di bidang passion saya. Kebetulan sama antara passion dengan kerjaan gitu. Jadi awalnya ketika saya awal kuliah, eh, waktu itu orang tua kebetulan tidak punya cukup uang ya. Jadi mungkin hanya cukup uang untuk 2 semester. Dan alhamdulillah juga saya nggak masalah waktu itu. Cukup senang juga ya bisa kuliah. Karena waktu itu memang kondisi keuangan keluarga lagi sulit gitu. Jadi artinya ketika sudah saya masuk ya semester 1 sudah harus mendapatkan pemasukan gitu ya, mencari peluang lah. Jadi selain kuliah saya aktif di hampir banyak sekali organisasi ya, baik dari jurusan sampai tingkat institut atau universitas gitu. Bahkan saya ikut juga yang ekstra kampus gitu, di luar kampus gitu. Jadi ketika saya aktif ya, saya ini ngerasain seneng gitu kalau terlibat dalam sebuah kepanitiaan ya. Kepanitiaan baik itu acara yang berupa seminar, pelatihan, workshop, dan sejenisnya. Seneng gitu, terutama kalau disuruh handle bagian acara. Baik acara sebagai moderator, sebagai MC, misalnya, atau sebagai pemateri, misalnya seperti itu. Seneng. Dan kita ngelihat gitu, menganalisa dalam sebuah kepanitiaan ini biasanya panitia ini terdiri dari belasan orang ya, karena memang harus menciptakan struktur seperti itu, dari ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, seksi konsumsi, seksi kesekretariatan, dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya mungkin yang kerja itu 2 atau 3 orang aja gitu. Dan tiketnya itu pun rata-rata ya zaman itu sekitar 20 sampai 40 ribu lah. Kebanyakan di bawah 50 ribu ketika zaman itu. Nah, kalau kita ngelihat ya katakanlah kita 2 orang 3 orang itu lebih dari cukup sebenarnya. Nah, akhirnya kita coba bikin konsep seminar atau pelatihan. Ini waktu itu kita bikin, saya senang tentang kecerdasan finansial ya waktu itu ya, senang baca-baca literatur atau mendengarkan seminar-seminar yang berbasis tentang kecerdasan finansial zaman itu. Kamusnya kita kan kebanyakan teknik, jadi kalau misalnya literasi tentang keuangan ini jarang sekali ada. Selain itu ya, banyak juga misalnya pelatihan-pelatihan tentang komputer, software, misalnya tentang pembuatan website dan sejenisnya, tentang bagaimana teknik belajar yang baik ya. Itu cukup banyak diminati dan alhamdulillah kita bikin seminar-seminar cukup laku gitu loh, hanya dengan rekrut beberapa orang adik kelas atau misalnya kakak kelas ya. Intinya sih manpowernya cukup 2 atau 3 orang aja udah beres kok. Jadi tinggal kita margin kita dapat dan tinggal kita bagi saja sama tim. Dan alhamdulillah itu cukup berhasil ya selama beberapa tahun. Saya dapat katakanlah rata-rata sih bisa dapat 2, 3, bahkan 4 kali UMR saat itu. Dan ketika suatu hal ya, usaha ini tiba-tiba jatuh dan nggak bisa diselamatin ya, nggak bisa eksis lagi. Eh, Selepas itu saya harus kerja otomatis karena waktu itu sudah berkeluarga, harus ada cash flow kan untuk keluarga. Eh, Konsep-konsep atau misalkan kemampuan mengorganize suatu event itu cukup membantu waktu itu di kantor ya. Jadi di kantor dulu saya sebagai trainer untuk mentraining karyawan-karyawan baru, atau misalnya kita event gitu kan, event di beberapa kolega kantor kita untuk mempresentasikan sebuah konsep atau produk baru
ya B2B biasanya. Saya biasanya ngambil di situ sebagai presenternya. Jadi kita yang mempresentasikan produk. Jadi happy gitu karena kerjaan yang saya lakukan di waktu itu cukup atau sesuai dengan passion saya. Nah, eh, ketika saya di salah satu perusahaan bahkan banyak dilirik ya sama perusahaan yang lain, jadi kita dapat tawaran kerjaan lebih baik dan alhamdulillah eh, itu menjadi suatu berkah ya, suatu berkah. Dan kalau misalnya teman-teman yang lain yang mahasiswa atau yang lain, mumpung kalian masih berstatus mahasiswa, gunakanlah status kalian. Karena kalau misalnya kita waktu itu ya, pengalaman saya ketika kita masih menyandang berstatus mahasiswa, kita bisa bikin kesalahan sebanyak mungkin dan orang pun akan memaklumi gitu. Oh, masih mahasiswa, wajar. Salah itu wajar. Tapi kalau misalnya udah selesai, udah lulus, bikin salah ya pasti digoblok-goblokin gitu. Udah selesai, udah lulus, udah sarjana kok masih salah saja gitu. Jadi coba kalian manfaatkan posisi kalian kalau selagi muda, selagi masih kuliah, manfaatkan status kalian sebagai mahasiswa. Oke, semoga sharing kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa ikutan komen ya.